Hey yo guys, balik lagi di channel gua Nazel ya. Kali ini gua bakal melanjutkan lagi reaction creepypasta Minecraft lagi ya. Yaitu ini dari channel seperti biasa, channel creepypasta itu berada di channelnya John D Jones ya. 7 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft part 4 ya. Gua ambil ngomong part 3 aja, what the hell lah. Part 3 baru aja kemarin-kemarin gua lihat ya. Dan ya sudah agak lama sih ya gua gak reaction Minecraft creepypasta ini ya. So ya, semoga aja creepypasta kali ini kayak yang kemarin-kemarin itu ya, banyak jumpscare sebenarnya. Yang kemarin aja gitu aja banyak jumpscare men, tapi semoga aja di sini juga ada banyak banget jumpscare-nya ya. Soalnya gua suka banyak yang bikin gua kaget gitu kan. Biar lebih menantang coy videonya. Masa iya videonya cuman ini doang, gitu-gitu doang, cuman nyerem-nyeremin doang itu kurang. Itu harus ada jump scare-nya guys, baru lebih menantang gitu ya. Oke lah, sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baik mungkin kalian bisa menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya ya guys ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Enjoy videonya guys ya, itu maksudku. Apalah aku bilang. So aren't you glad to meet me? I think you should. I'll be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? Oke guys, ini gue sudah berada di dalam videonya ya. Sini udah ada judulnya apa? 7 creepypasta teraneh yang berada di Minecraft part 4 ya. Saya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya ya. 7 creepypasta teraneh part 4. Guys, sebelum masuk ke creepypastanya, aku mau rekomendasiin ke kalian nih aplikasi baru dan unik untuk mengirim gambar ya, dan langsung iklan nih kayaknya guys. beranda smartphone kalian. Ini penjelasan aplikasinya. Perkenalkan, ini Ya, kan iklan. Oke, kita skip dulu ya. pertama. Guys, Ada yuk mulai yuk. seorang bernama Madi Gus. yang baru saja kehilangan neneknya. Dia sangat dekat dengan neneknya itu. Oh, Si Madi ini dibuatkan panggilan khusus oleh neneknya, yaitu Apa sih? Bupi. Hanya Bupi neneknya gitu. saja yang memanggilnya Bupi. Selesai neneknya dimakamkan, si Yo. Madi ini pulang ke rumah bermain Minecraft di survival world-nya di Peaceful di. kangen nenek. Dia berjelajah seperti biasa di world-nya itu. BM Taiga coy. Tiba-tiba ia melihat seseorang di seberang pulau. Mana? Dia mulai menyapa orang itu. Mana? Tapi orang Oh, itu itu. malah berkata, "Aku Itu kah? takut untuk berbicara kepadamu. Aku masih menunggu waktuku untuk menghampirimu." Orang ini tidak memiliki names-nya dan tidak ada namanya di chat. Madi bingung dengan maksud dari perkataannya dan terus bertanya kepada orang itu. Tapi orang itu tetap menjawab sama. "Aku takut untuk berbicara kepadamu. Aku masih menunggu waktuku untuk menghampirimu." Itu kan udah, Ini kau udah tetap bicara. orang itu Itu udah untuk bicara dia. berkata apa maksud dari perkataannya. Dan seketika Madi terdiam saat orang itu berkata, "Bupi, aku tidak punya banyak waktu dan nanti mereka akan menarik jiwaku lagi." What the? Tiba-tiba saja Wih. ia diteleport ke suatu tempat Yo. di Nether. Di Nether itu ia tidak bisa bergerak I can dan move. terdengar ada suara aneh seperti Aku suara tidak orang bisa yang sedang move. memanggil seseorang. Oh, Di Nether itu, orang itu berkata, "Aku mendengar mereka memanggilku Bupi. Sepertinya aku harus pergi sekarang." Dan dilanjutkan dengan kata-kata, itu di Nether ya? "Dan aku akan selalu mencintaimu, Bupiku sayang." Dan si Madi baru Ada menyadari aja. bahwa mungkin bisa saja itu jiwa neneknya. Yo, jiwa neneknya. Perkataan itu, orang itu tiba-tiba berkata, "Goodbye." Masa neneknya main Ke Minecraft? bawah, dan seketika Madi juga bisa bergerak dan mengejar orang itu. Tapi setelah itu Minecraft-nya nge-crash Iya. dan world-nya hilang filenya. Yo. Kemudian ia berkunjung ke makam neneknya dan di sana ia mendapati bahwa di makam neneknya sudah mekar beberapa daun kecil yang menandakan bahwa dirinya bahagia dan sudah tenang karena kata-kata terakhirnya dapat tersampaikan kepada cucunya. Oh iya, jadi itu jiwa neneknya ya. Bahkan Hex.exe. pas Ada neneknya seorang udah kecil tiada bernama aja, Aden neneknya masih main sekali Minecraft. bermain Minecraft, tapi orang tuanya tidak ingin membelikannya. Ia mempunyai cita-cita untuk menjadi YouTuber Minecraft terkenal, tapi masalahnya ia sama sekali tidak memiliki Minecraft. Oke. Ia mencari-cari di internet, tapi tidak menemukan apa-apa karena di waktu itu belum ada T-Launcher. Akhirnya, ia Belum. mencoba bertanya di salah satu forum Minecraft mengenai Minecraft gratis. Wah, Tapi tidak bajakan ada tuh, yang Bang. menjawab. Jangan. Ada sih, tapi hanya berkata, "Gak usah bahas kayak ginian lah. Oh. Emang kamu mau di-ban dari forum ini?"
Tapi tidak berselang lama, ada yang private message ke dirinya dan berkata, "Add aku di Discord. Nanti aku kasih kamu Minecraft gratis." Yo, Setelah itu, enak dia banget, diberi guys. Minecraft gratis oleh orang itu. Saat dibuka, Minecraft ini tampak aneh. Apaan itu? Screen-nya bergonta-ganti sendiri dan tulisan versi Minecraft-nya juga bergonta-ganti sendiri. Ini mah kayak kali yang Minecraft ingin apa, dicoba guys? adalah bermain Hypixel. Tapi sayangnya, Hypixel saat tuh. dia ingin mencari Hypixel, IP address-nya Ya lah. terus-menerus dan akhirnya gamenya nge-crash. Ya. Dia berpikir mungkin nggak bisa multiplayer, jadi ia mencoba bermain single player. Lah, udah ada Dia tuh ingin membuat mapnya. world baru, tapi tidak ada Lah. menunya. Hanya ada satu world saja yang namanya nge-glitch dan bisa dimainkan. Saat masuk ke world itu seperti Minecraft biasa dan Ini mah tak kayak terasa Minecraft ia sudah awal-awal memainkan gitu, guys. Minecraft selama 40 menit. Tapi tiba-tiba setelah ia selesai mining, ada orang siapa asing itu? yang mengechatnya dan berkata, "Kamu tak seharusnya ada di sini." Dan kemudian Minecraft-nya langsung nge-crash lagi. Tapi yang jadi masalah Serba sekarang nge-crash ya. bukan hanya Minecraft-nya yang nge-crash, tapi PC-nya juga nge-freeze. What? Akhirnya ia mematikan Mati. laptopnya secara Nah. paksa. Dan saat menyala, sekarang Windows-nya yang malah error. Yo. Dia menceritakan perkara itu kepada ayahnya, dan ayahnya memarahinya. Tapi walau Waduh. begitu, ayahnya tetap membawa laptopnya ke servis komputer. Dan beberapa hari kemudian, Bener lagi. laptopnya benar lagi. Oh, mantap. Dan Bener tidak lagi. Itu kenapa ada file meme? Si bocah ini dilarang untuk menggunakan laptop selama 2 minggu akibat Yah, kejadian disita gak kemarin. tuh? Tapi Disita, saat orang tuanya disita. pergi keluar, ia mencuri-curi waktu untuk bermain Minecraft itu lagi. Ia langsung saja masuk ke world-nya kembali, tapi kali ini Cari penyakit world-nya ya, Kobang. berubah. Wih. Dan di world itu sangat tidak logis. What the hell? Itu Kok bengkok? seperti bergoyang-goyang dan bergelombang-gelombang. Bengkok, cuy, Kemudian dunianya. ia menemukan sign bertuliskan, Apaan tuh? "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Dan tiba-tiba Hei. muncul entity bermuka putih dan Astagfirullah. berbadan stiff. Dan kemudian Minecraft-nya nge-crash lagi What untuk the kedua hell? kalinya. Karena ia takut Crash lagi. itu, Hapus aja dan juga Minecraft-nya. takut laptopnya rusak lagi, ia berhenti bermain Minecraft itu. Nah, Yang ketiga, tuh kayak stop. apa nih? Tadi apa tulisannya? Takut Ada tulisannya yang ketiga, guys. dan Yang juga ketiga ada takut tulisannya. laptopnya rusak lagi, ia berhenti bermain Minecraft itu. Yang ketiga, The Stalker. The Sculptor. Bagi yang lemah jantungnya diharapkan mengecilkan volume. Mantap nih. Pasti ini ada jumpscare, guys. Mantap. Yo. Ada seseorang bernama Roland yang bermain di server multiplayer milik temannya. Ia Oke. awalnya berniat untuk membuat bangunan besar di server itu. Di waktu itu, hanya dia sendiri yang online. Dia TP ke rumahnya, dan tiba-tiba langsung ada yang menyapanya. Padahal tidak ada Mana? pemberitahuan apapun tentang yang Member baru join di Zimber. server tersebut. Zimber gitu. Orang itu bernama Zimber dan dia berkata bahwa dia orang baru di server ini, sehingga ia membutuhkan What? sebuah rumah. Gua kira namanya Jadi zombie, ia guys. mengajak tokoh utama ini untuk membuat rumah bersama Oh, ini Zimber nih. untuk mereka berdua. Dan tokoh utama ini mengiyakannya. Mengiyakannya Setelah dah tuh. rumahnya selesai, orang tersebut bertanya, "Apakah kita teman?" Tokoh utama ini Yo, iya menjawab, dong. "Mungkin." Yo, Dan mungkin. kemudian orang itu berkata lagi, "Roland, apakah kita teman?" Dan tokoh Loh. utama ini menjawab lagi, "Iya." Tapi ianya ini sedikit tidak ikhlas. Yo. Setelah itu, orang itu langsung berkata, "Oke, sekarang kita main tiap waktu ya." Gak Roland mood gitu, bingung Bang. dong dengan pertanyaan itu dan ingin segera keluar dari server tersebut. Kemudian orang itu berkata, "Dasar pembohong, Wih. aku benci kamu ya." Wih, Mendengar tiba-tiba, itu, coy. tokoh utama ini langsung keluar dan memilih untuk bermain single player saja. Lah, Saat kick masuk aja, ke Bang. single player world Kick aja dia. tersebut, Kenapa ternyata gak di-kick? rumahnya sudah berlobang. Dia pikir mungkin kemarin sebelum dia lockout, dia lupa untuk men-save world-nya, sehingga rumahnya jadi berlobang. Akhirnya, creeper kali dia loncat. memutuskan untuk membenarkan Mana ada rumahnya creeper bisa tersebut. loncat? Tapi saat sedang dibenarkan, tiba-tiba saja ada petir yang Hey. menyambar dirinya. Rasanya seperti ada yang tidak mengizinkan dia untuk membenarkannya. Yo. Setelah itu, tiba-tiba Wih, saja kebakaran. pohon-pohon di sekitarnya
kamarnya mulai terbakar tanpa sebab. Dan beberapa detik kemudian muncul chat dari si Zimber tadi. Lah, ada lagi. Kamu tega meninggalkanku, hah? Kita tadi sedang bersenang-senang. Kenapa kamu malah memilih main sendiri dibandingkan main Kenapa? sama aku, hah? Zimber Kenapa? itu terus-menerus marah kepada si tokoh utama. Bahkan sampai berkata, aku akan datang ke rumahmu. Ayo Lihat loh. saja nanti, siapa yang akan mengetok pintu rumahmu. Siapa tuh? Setelah perkataan itu, Lah, tiba-tiba kena blindness. saja ia terkena efek blindness dan seketika itu muncul si pusing. Zimber dan berkata, Wih, kenok. ada di belakang. Lalu Minecraft-nya nge-crash dan setelah ia melepas headset, samar-samar ia mendengar ada yang mengetok pintu rumahnya. Oh, di dunia asli. Berkata, Oh, keren. yang keempat, Sister Lucy. Ada seorang Hey, crafter jam bernama scare-nya kayak Daniel gitu. yang sudah bermain Minecraft selama 9 tahun. Sekarang Daniel sedang bermain di world-nya yang baru ia mainkan selama 6 hari. Di sini ia sedang menjelajahi Mineshaft, tapi berujung menemukan sebuah dungeon. Saat ia menghancurkan tembok penghalang, ia dikagetkan dengan banyaknya end portal dan laser beacon di mana-mana. Ia berpikir bahwa dungeon ini sangat aneh. Dan yang lebih anehnya, Wah, ia berlubang menemukan kaset Sister Lucy. Masuk di aja bang, chest tamatin dungeon. langsung Minecraft. Karena ia penasaran bagaimana suaranya, maka ia ingin mencoba mendengarkannya di rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mencoba untuk mendengarkan musik dari Sister Lucy itu. Dung, 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 dung. Mana suaranya? Ya, suara musik Sister Lucy ini membosankan, sehingga Bosan ia gua juga mencabut dengernya. lagunya. Ia kemudian melanjutkan mainingnya, Dengan musiknya. tapi tiba-tiba suara musik Sister Lucy Loh, nyala sendiri. kembali. Ayo lo bang. Dan tiba-tiba Loh. muncul chat dari Sister Lucy, Sister Lucy, yang ingin I'm coming for you. Ia ingin Wow. segera mematikan lagu Sister Lucy itu. Tapi tiba-tiba ia tidak sengaja terbunuh oleh Sister Lucy itu. Hei, hei, hei. Saat sudah mati, ia baru sadar bahwa tulisan setelah ia memainkan kaset bukanlah no playing, melainkan no summoning. Oh iya, cok, gue sadar Ada anjir. dua orang sahabat bernama Alvin dan Michael. yang Alvin sedang dan menebang Michael. banyak pohon di Minecraft untuk membuat Oh, ini cepet-cepet sebuah semua ya proyek ininya? besar mereka. Karena hari sudah Creepypasta menjelang Minecraft-nya. malam, mereka memutuskan untuk Baru kembali 13 ke rumah menit loh. mereka. Tapi saat mereka hendak tidur, mereka melihat ada black tulip di kasur mereka. Padahal di Minecraft gak ada yang namanya black tulip. Mereka kira di Minecraft Itu apa? Lalu itu apa? ada tambahan bunga baru, yaitu black tulip. Sehingga mereka langsung pergi Hah? tidur. Besoknya, seperti Mana ada biasa, bunga kayak gitu? mereka melanjutkan proyek mereka untuk membuat rumah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dan malam harinya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tokoh utama ini heran. Kenapa ada sign bertuliskan salahkan Alvin? Dan juga Ayolah. kenapa anjingnya menghilang beserta rumahnya hancur sebagian. bolong-bolong Ia semua mengira gak tuh? bahwa Michael yang melakukan semua ini. Tapi Michael Jangan berdebat. bahwa bukan dia yang melakukannya. Dan saat mereka ke kamar mereka, lagi dan lagi, mereka menemukan black tulip itu lagi di kasur mereka. Yo. Mereka saling mencurigai satu sama lain. Tapi daripada Gaduh nih, berantem, gaduh nih, mereka guys. lebih memilih untuk Ya, tidur. dan melanjutkan proyek rumah besar besoknya. Orang lebih Dan seperti mendingin biasa, turu daripada malam ini ya. kembali lagi ke rumah. Dan Begaduh. alhamdulillahnya hari ini tidak ada gangguan apapun. Tapi Nice. anehnya, kali ini mereka tidak bisa tidur. Katanya Mereka gak ada sangat gangguan. dan mengira mungkin ini glitch. Tapi tiba-tiba Ush, ada apa itu? seorang bertopeng putih rusak yang Psikopat mengincar kah? mereka. Mereka berdua berlari Weh. enggak dan tidak sengaja berpencar. Si Alvin ini diincar oleh orang bertopeng itu. Ya Allah. Dan saat si Alvin merasa terpojok, ia langsung keluar dari Ya Allah. server itu. Setelah itu, ia langsung menelpon Michael, tapi tidak ada jawaban. Dan besoknya, si Michael diberitakan telah menghilang dari rumahnya. What the hell? Sebenarnya terjadi pada Michael Terjadi di adalah- dunia nyata. Jadi setelah Alvin keluar dari server, entity itu mengincar Michael. Dan Oh. Michael tidak siap akan hal itu karena dia Oh, gak sempet berpikir entity ini itu apa, mengincar lockout. Alvin. Saat terbunuh oleh Michael. entity tersebut, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka dan yang muncul di balik pintu kamarnya adalah orang dengan topeng yang sama seperti Ih. entity tadi.
Michael berteriak dan membangunkan kedua orang tuanya. Tapi saat Michael orang gak ada tuanya ya? ke kamar Ya. Michael sudah tidak ada. Oh. Jendela kamarnya sudah pecah. Seperti jendela pecah di server Minecraft-nya waktu di hari kedua. Yo. Mr. Friend. Mr. Friend. Oh, ini yang terakhir. Yang Cepet bermain banget di ya. server multiplayer Apa-apa lah. milik saudaranya. Masih seru aja Biasa, soalnya. saudaranya sangat-sangat sibuk dengan tugasnya sehingga Regi lagi-lagi bermain sendirian. Kak Regi itu Miawau. Tiba-tiba si Regi ini ngelihat Tapi Regi ada juga badut sih di namanya. server itu. Tapi saat dihampiri, badut itu sudah menghilang Badut. dan meninggalkan sebuah pesan desain bertulis Gila, shadernya bagus sekali ya. Dan saat ia melihat ke jendela, ia melihat badut itu lagi. Mana? Dihampiri, lagi-lagi badut itu Mana? sudah menghilang. Di sini Oh, cuman ada anjing. lompat-lompat dan menggonggong-gonggong seperti melihat hantu. Seminggu Apa tadi tulisannya? lalu dihampiri, lagi-lagi badut itu sudah menghilang. Di sini anjingnya juga melompat-lompat dan menggonggong. Karena di dunia nyata bila anjing menggonggong, berarti dia sedang melihat makhluk halus. Oh iya ya. Karena anjing atau kucing itu dia itu punya mata batin ya kalau nggak salah. Bisa melihat makhluk halus, makhluk spiritual gitu. Gonggong-gonggong seperti melihat hantu. Seminggu sudah Hantu, berlalu itu. tentang kejadian itu. Tidak ada hal aneh-aneh lagi. Tapi ketika si Regi ini lagi main dengan anjingnya, tiba-tiba Lah, dia mendengar suara Ada suara trompet. Dia pikir itu teman dari saudaranya yang juga sedang online di server itu. Tapi Halo. yang dia temukan bukanlah teman Lah, dari siapa itu? saudaranya, melainkan badut yang kemarin. Loh, itu ternyata badutnya. Mereka kejar-kejaran, tapi si badut ini curang. Karena si badut ini Orang hantu yang kejar dengan ini ya apa? di sini si Regi Si tokoh terus ini si tokoh yang ngejar hantu. sampai si Regi berhasil menemukan tempat sirkus dari Apa? badut tersebut. Ia masuk ke dalam tempat Jangan bang, itu jebakan. dan menemukan hal-hal. Pasti jebakan nih. Ia pergi ke tengah-tengah Apa? tempat sirkus itu dan Oh, ini tengah-tengahnya. saja si badut itu muncul lagi dan langsung sulap menghilangkan tanah dari Loh. tempat sirkus itu. Di bawah tanah dari tempat sirkus ini sangat-sangat creepy. Cat tempat tersebut berwarna oranye putih dan hijau putih. Dan juga ada banyak pintu. Wow. Pintu pertama Pintu. berisi Iron Golem yang bisa lompat-lompat. Lompat-lompat Pintu sendiri, kedua coy. berisi kepala skeleton, kumpulan dan anjing galak. Pintu ketiga Anjing galak, berisi coy. penyiksa bayi villager. What Pintu the- keempat berisi kaca dan di dalam situ ada kembaran. Pasti ada ibunya pintu yang beserta isinya nama jumpscare yang nih. sama juga. Tiba-tiba kembarannya bergerak ke arah Wih. dan di belakangnya muncul badut tadi dengan mata seram dan mulut yang menyeringai. Karena panik, Malah jadi masuk Joker, ke pintu Cok. kelima, tapi ternyata di situ adalah jalan buntu dan badut itu tanpa Yo. pikir panjang langsung membunuh Waduh, pria langsung tersebut. nih ini mah. Yo. Jadi itulah dia. Oh, udah ya. Jadi itulah ya gua reaction video John D. Jones Joe Creepypasta ini ya.